Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi dengan NIM 858093133. Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pokjar Kapuas Hulu OPBJJ Pontianak. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum di mata kuliah praktikum IPA di SD, yaitu kegiatan praktikum 2 yang berjudul uji makanan, uji karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum 1, yaitu uji karbohidrat atau uji amilum atau pati. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama di sini ada nasi. Nasi sebagai kontrol positif. Terus di sini juga ada larutan yodium. Ini adalah larutan yodium atau betadin. Bahan yang kedua yaitu singkong. Yang ketiga ada pisang. Keempat ada tempe. Kelima ada telur rebus. Kita gunakan telur putih ya. Yang keenam ada gula pasir. Kita menggunakan meja kayu untuk alas ya, sebagai alat alas. Sini kita siapkan pipet dan tusuk gigi. Di sini kita menggunakan pisau untuk memotong bahan-bahan menjadi kecil. Kita menggunakan kertas ini sebagai alat penanda atau label, dan air mineral sebagai membilas atau untuk membilas. Langkah kerja yang pertama, siapkan sampel. Ini sudah saya siapkan nama-nama potongan bahan makanan dari gula, nasi, singkong, tempe, telur, dan juga pisang. Beri label untuk setiap sampel ya. Nasi, gula, singkong, tempe, telur, dan juga pisang. Pertama-tama mari kita ambil larutan yodium atau betadinnya menggunakan pipet, atau boleh juga kita menggunakan tusuk gigi, dan teteskan pada nasi sebagai kontrol positif. Lanjut, yang kedua, kita ambil larutan yodium selanjutnya untuk kita uji ke gula. Boleh beberapa tetes ya. Boleh menggunakan tusuk gigi dan juga pipet. Sini saya menggunakan pipet. Lanjut, teteskan ke semua bahan-bahan yang lainnya. Sini singkong. Terus lanjut ke tempe. Lanjut ke telur. Dan juga pisang. Sambil kita mengamati dan mencatat hasil pengamatan kita tunggu selama 1-2 menit. Ya. Setelah itu kita di sini di samping kita mengamati, kita catat perubahan warna yang terjadi pada setiap sampel. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi atau melakukan pengamatan dan memberikan keterangan dari sampel yang kita buat tadi. Yaitu yang pertama adalah nasi. Di sini bisa kita lihat bahwa nasi berwarna biru kehitaman atau ungu tua. Bisa teman-teman lihat semuanya. Berarti keterangan di sini yaitu
Sampel nasi ini mengandung karbohidrat atau amilum pati. Yang kedua adalah gula. Gula di sini dia berwarna coklat kekuningan. Berarti keterangannya sampel ini atau gula ini tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya di sini ada tempe. Sini bisa kita lihat bahwa tempe ini berwarna coklat kekuningan. Tempe atau sampel ini tidak mengandung karbohidrat. Dan di sini juga ada telur. Di sini telur berwarna coklat kekuningan. Berarti keterangannya atau kesimpulannya sampel ini atau telur ini tidak mengandung karbohidrat. Lanjut, yang terakhir di sini ada pisang. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa pisangnya berwarna coklat kekuningan. Berarti keterangannya sampel ini tidak mengandung karbohidrat. Kesimpulannya di sini bahwasannya yang mengandung karbohidrat, amilum atau pati dan gula, tempe, telur dan juga pisang tidak mengandung karbohidrat. Kita lanjut ke praktek yang kedua, yaitu uji lemak. Uji lemak ini merupakan teknik noda kertas saat makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda yang bersifat transparan atau tembus cahaya dan tidak hilang setelah dikeringkan. Bahan yang saya siapkan yaitu bahan uji makanan. Yang pertama di sini ada air santan sebagai kontrol positif. Yang kedua di sini ada nasi. Nasi sebagai kontrol negatif. Sini juga ada tempe. Ada telur rebus tapi kita ambil kuningnya saja. Ada ikan dan juga ada pisang. Alatnya saya menggunakan kertas HPS biasa karena saya tidak memiliki kertas buram atau kertas coklat. Di sini saya telah menyiapkan pipet untuk saya mengambil tetesan santan nanti. Lanjut, di sini juga ada saya siapkan pensil dan penggaris. Dan yang terakhir, di sini saya juga menyiapkan lampu sebagai sumber cahaya. Langkah yang pertama, kita sudah menyiapkan kotak dan sampel sesuai dengan nama. Yang pertama itu ada tempe, ada nasi, ikan, telur, dan juga pisang. Untuk bahan padat seperti tempe, kuning telur, ikan, pisang, dan nasi, kita gosokkan sampel tersebut atau makanan pada kotak yang sesuai hingga meninggalkan bekas. Kita gosokkan di sini ya, sesuai sampelnya hingga meninggalkan bekas. Yang pertama, kita coba dulu tempe. Kita gosok ya. Sudah kelihatan dia sudah meninggalkan bekas. Lanjut, yaitu nasi. Kita gosok hingga meninggalkan bekas. Sudah. Lanjut ke ikan. Oke, juga udah. Kita lanjut ke telur kuning. Kita gosok di sini. Selanjutnya kita gosok pisang. Langkah selanjutnya, untuk bahan cair santan ini, teteskan 1-2 tetes pada kotak yang sesuai menggunakan pipet. Kita coba. Pertama kepada tempe. Kedua, ke bahan padat nasi. Yang ketiga, bahan padat ikan. Dan yang keempat, ke bahan padat telur. Terakhir, ke bahan padat pisang.
Setelah semuanya sudah diteteskan menggunakan bahan cair atau santan, kita keringkan, biarkan kertas mengering di udara terbuka sekitar 5-10 menit. Baiklah, kita akan melakukan hasil pengamatan. Setelah kita menunggu simpelnya kering dari 5 menit sampai 10 menit, di sini kita bisa membedakan hasil dari pengamatan, yaitu kalau noda basah atau bening yang transparan, itu artinya sampel tersebut atau makanan tersebut mengandung lemak. Tapi jika tidak ada noda atau noda kering, berarti sampel tersebut tidak mengandung lemak. Yang pertama yaitu tempe. Di sini bisa kita lihat bahwa kertasnya transparan dan masih. Yang pertama di sini sampel dari tempe. Itu noda basah atau bening yang transparan, itu artinya sampel ini atau tempe ini mengandung lemak. Yang kedua telur. Bisa teman-teman lihat bahwa ini transparan. Ini artinya telur mengandung lemak. Selanjutnya ikan. Bisa teman-teman lihat di sampel ikan ini noda basah atau bening yang transparan, berarti sampel ini mengandung lemak. Selanjutnya adalah nasi. Di sampel nasi ini tidak ada noda atau noda kering. Itu artinya nasi tidak mengandung lemak atau sedikit mengandung lemak. Yang terakhir pisang. Di sampel pisang ini tidak ada noda atau noda kering. Itu artinya pisang tidak mengandung lemak. Kesimpulannya di sini bahwasanya tempe dibuat dari kedelai yang memiliki kandungan lemak nabati yang cukup. Itu artinya pada bahan makanan tempe yaitu artinya positif, dia akan meninggalkan noda yang transparan. Yang kedua, di sini ada nasi. Nasi itu adalah sumber karbohidrat dan hampir tidak mengandung lemak, maka dia akan berdampak negatif dan tidak meninggalkan noda transparan. Yang ketiga yaitu ikan. Ikan itu mengandung lemak yang tinggi, meskipun sebagian besar lemak itu sehat ada pada bagian daging ikan. Itu artinya ikan ini mengandung lemak positif yang akan meninggalkan noda transparan. Selanjutnya ada pisang. Pisang adalah sumber karbohidrat. Ini sama dengan nasi tadi ya. Kandungan lemaknya sangat minim atau sangat sedikit. Yang terakhir adalah kuning telur. Kuning telur, lemak pada kuning telur tersebut itu sangat banyak dan pasti memiliki hasil yang positif. Dia akan meninggalkan noda yang transparan. Kesimpulan dari pengamatan pada lemak, uji lemak ini yaitu yang mengandung lemak atau hasil positif adalah khususnya yaitu tempe, ikan, telur, dan di sini kita menggosokkan sampel pada kertas buram atau kertas HPS, itu meninggalkan bekas bening terus transparan setelah kertas dikeringkan. Kesimpulan singkat untuk praktek lemak yaitu hasil yang positif, bahan makanan yang hasilnya positif adalah tempe, ikan, dan telur. Pada praktek ini kita menggosokkan sampel pada kertas HPS yang akan meninggalkan bekas bening atau transparan setelah kertas dikeringkan. Terus selanjutnya yang tidak mengandung lemak atau hasil negatif yaitu ada pada nasi dan pisang. Bekas gosokan akan kering sempurna dan tidak bersifat transparan ketika dihadapkan pada cahaya. Itu artinya bahwa nasi dan pisang ini tidak mengandung lemak sama sekali atau minim. Hasilnya adalah negatif. Praktek yang ketiga yaitu uji protein. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Uji protein ini kita gunakan untuk mendeteksi adanya ikatan peptisida yang merupakan ciri khas dari protein itu tersebut. Hasil positif ditunjukkan dengan perubahan warna, larutan menjadi ungu violet. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini yang pertama yaitu tabung reaksi. Saya tidak memiliki tabung reaksi, tapi saya menggunakan alat seadanya. Terus yang kedua, kita siapkan larutan natrium hidroksida dan juga larutan tembaga sulfat. Pipet 2 buah, air biasa atau air mineral. Di sini saya menggunakan sendok untuk menghaluskan sampel tersebut. Dan saya juga sudah menyiapkan lakban dan juga kertas untuk menandai setiap tabung. Setelah semuanya selesai dan diberi sampel di setiap bahan makanan, kita haluskan bahan makanan padat seperti putih telur, tempe, tepung terigu, dan lainnya menggunakan sendok tadi, lalu campurkan dengan sedikit air. Ini contohnya ya. Kita hancurkan telur putih telur ini menggunakan sendok. Di uji protein ini saya menggunakan putih telur, tepung terigu, susu, tempe, nasi, dan juga pisang. Setelah bahannya sudah dihaluskan, langkah selanjutnya kita masukkan sedikit air mineral atau air biasa ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita masukkan sekitar 202 ml larutan NaOH 10% atau setara dengan 20 tetes menggunakan pipet ke dalam setiap tabung reaksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selanjutnya, kita masukkan larutan tersebut ke semua tabung reaksi ya. Baiklah, tabung-tabung ini sudah saya masukkan larutan NaOH sebanyak 20 tetes. Terus, langkah selanjutnya kita kocok tabung reaksi dengan hati-hati hingga larutan sampai tersebut rata dan homogen. Berikut contohnya. Dikocok semua ya, semua tabung reaksinya. Semua tabung reaksi ini sudah saya kocok secara merata. Terus, langkah yang ketiga kita tambahkan larutan regin. Ini dia. Sebanyak 2-3 tetes.
atau setara dengan 0,5% ke dalam setiap tabung reaksi ini secara perlahan, jangan dikocok terlalu keras. Sekarang kita masukkan larutan reagensnya ke dalam tabung reaksi. Kita kocok secara perlahan. Peringatan di sini, dalam kita memasukkan kedua larutan tersebut, kita harus menggunakan pipet yang berbeda. Untuk apa kita menggunakan pipet yang berbeda? Untuk menghindari kontaminasi. Setelah semuanya tercampur rata, tunggu selama 1-2 menit. Kemudian baru kita akan melakukan pengamatan perubahan warna yang terjadi. Setelah kita tunggu beberapa menit, sini kita akan menyimpulkan bahwa sini bisa kita lihat dari telur. Telur ini memiliki hal yang positif, yaitu berwarna larutan dari betadin atau larutan yang kita gunakan. Yang kedua, di sini yang memiliki warna positif yaitu susu. Ketiga, yaitu tempe. Dia juga memiliki warna yang positif. Dan bahan makanan yang mengandung negatif yaitu tepung, nasi, dan juga pisang. Terima kasih.